Halo semua, kita jumpa lagi di podcast Justice and Us dari tim kami Australia Indonesia Partnership for Justice 2, AIPJ 2, yang mengangkat perjalanan kami selama 1 dekade berkolaborasi dengan mitra pembangunan. Di episode ketiga ini, saya, Ratna Krestiana, Partnership and Operations Manager AIPJ 2, akan berbincang terkait kemitraan dalam pembangunan bersama dengan pemerintah dan masyarakat sipil. Telah hadir bersama kita di sesi ini 3 narasumber, Mbak Ade Gani dari Kedutaan Australia di Jakarta, Mbak Tanti Dian Ruhama dari Direktorat Hukum dan Regulasi Bappenas, dan Mbak Arsa Ilmi dari IJRS. Perjalanannya dimulai mungkin bisa dari waktu Legal Development Facility, LDF, kemudian ada AIPJ fase sebelumnya, dan sekarang kita di AIPJ 2. Dan ada rencana juga untuk ada lanjutan fase berikutnya gitu ya. Termasuk juga ada program-program di tingkat provinsi, di Sulawesi Selatan, kemudian di Aceh, dengan jangka waktu yang cukup lama nih Mbak Ade, 20 tahun kemitraan pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia. Nah, menurut pandangan Mbak Ade dari sisi kemitraan, bagaimana yang sudah terjalin selama ini? Pemerintah Australia itu sangat menganggap hubungan dengan Indonesia itu merupakan salah satu hal yang penting. Karena Indonesia merupakan tetangga yang paling dekat untuk Australia. Hubungan diplomatik sudah terjalin dari tahun 1948. Kemudian khusus untuk kerjasama pembangunan kita sudah mulai dari tahun 1998 dengan adanya General Agreement for Development Cooperation. Itu diteruskan karena prioritas pembangunan khususnya di bidang keadilan itu terus ada di setiap nota kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Di situ jelas sekali bahwa salah satu tujuan dari kerjasama pembangunan Australia adalah membangun kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera. Jadi di setiap kerjasama yang sudah dilakukan memang bidang keadilan, keamanan itu merupakan salah satu prioritas. Dan untuk keberhasilan yang sudah tercapai sekarang itu memang kami melihat adanya keterbukaan dari pemerintah Indonesia untuk menerima program-program hukum dan keadilan itu menjadi sangat besar saat-saat terakhir ini, dan dari pihak DFAT itu merupakan salah satu dianggap sebagai salah satu pencapaian juga. Ya, kalau dari sisi keberhasilan, pemerintah Australia melihat perjalanan selama ini dan kemitraan yang sudah dicapai ini merupakan suatu keberhasilan, begitu ya Mbak Ade? Bisa dibilang begitu karena memang kalau kita melihat dari berbagai dokumen kerjasama, apa yang sudah dilakukan oleh AIPJ itu sesuai dengan panduan atau kriteria yang ada di dokumen tersebut. Jadi contohnya adalah menekankan pada kepentingan bersama, Ya. kemudian kerjasama untuk yang bermanfaat, kemudian menghargai kebijakan, aturan dari kedua negara. Hal-hal yang seperti itu yang saya perhatikan menjadi salah satu hal yang memang menjadi garis besar untuk kegiatan atau roadmap dari AIPJ itu sendiri. Kalau dari segi perjanjian kerjasama ya antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia, itu landasan kerangka kerjasamanya, pagu-pagunya seperti apa ya Mbak Ade? Itu memang ada di dalam subsidiary arrangement ya, jadi di kerangka kerjasama itu. Ya. Yang pertama jelas kita memulai dari General Agreement for Development Cooperation. Ya. Nah di situ menjadi kerangka awal atau kerangka dasar kerjasama pembangunan Indonesia-Australia. Khusus untuk AIPJ, hal-hal yang ada di dalam subsidy arrangement itu atau agreement itu bahwa ada visi yang akan dicapai oleh kedua negara untuk melakukan implementasi dari program kerjasama di bidang keadilan dan keamanan. Kemudian paling penting adalah AIPJ itu berusaha selalu menyelaraskan dengan prioritas pemerintah Indonesia. Jadi pada waktu membuat kegiatan atau memilih mitra untuk implementasi itu selalu berdiskusi konsultasi dengan pihak-pihak atau
pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia, terutama dari pihak Bappenas. Karena yang penting adalah untuk kami di FED, pemerintah Indonesia itu bisa mendukung apa yang dilakukan oleh EIPJ. Itu yang utama. Kalau dari pengalaman Mbak Tanti sendiri gitu ya, bagaimana kemitraan yang dirasakan oleh Bappenas selama ini dalam kerjasama di kerangka IPJ 2? Terima kasih banyak Mbak Ratna. Jadi memang selama ini kan Bappenas ya khususnya telah memiliki perjalanan yang cukup panjang juga ya dari sisi kerjasama baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah berdasarkan regulasi yang ada TP 10 2011 tentang pelaksanaan penerimaan hibah dan juga pinjaman luar negeri. Jadi kita mesti memastikan bahwa kerjasama yang dilaksanakan ini sesuai ataupun mendukung arah kebijakan pemerintah gitu. Karena Bappenas sendiri kan mempunyai tugas dan fungsi yang kami pikir cukup strategis gitu ya untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, kemudian menengah dan juga tahunan. Jadi ketika kita menyusun kerangka kebijakan pembangunan melalui funding tadi ya, baik itu dari state budget ataupun APBN, kemudian dari kemitraan, dari pihak Australia khususnya, itu juga menjadi poin penting agar kita bisa inline-kan, sinergikan apa-apa yang menjadi arah kebijakan melalui pemerintah, state budget, kemudian project design yang disampaikan oleh Mbak Ade tadi. Kalau dari aspek kolaborasi, Mbak Tanti ada yang ingin ditambahkan? Yang tadi kan dari sisi Bappenas gitu ya. Kemudian kalau ruang-ruang untuk kolaborasinya seperti apa? Nah, kalau untuk ruang kolaborasi, karena memang kita melaksanakan prinsip tidak hanya top down, tapi juga bottom up proses approach dalam penyusunan kerangka kebijakan pembangunan. Jadi ketika kita menyusun, misalkan background studi kemarin gitu ya, kita menyusun dengan melibatkan masyarakat sipil dan juga akademisi dan juga pakar. Mungkin Mbak Arsa salah satu peserta juga yang kita mintakan pandangan dan juga pendapat. Tujuannya adalah agar kebijakan yang kita susun ini inklusif dan juga bisa diterima oleh seluruh pihak termasuk masyarakat. Contohnya kemarin penyusunan dan juga penghitungan indeks pembangunan hukum ataupun IPH. Ini salah satu bentuk kolaborasi yang cukup strategis antara pemerintah, kemudian IPJ 2 dan juga masyarakat sipil dan akademisi gitu ya, agar indeks yang kita susun ini nggak hanya dimiliki oleh Bappenas sendiri gitu, nggak hanya oleh pemerintah, tapi juga di acknowledge ataupun di buy-in oleh seluruh pihak, termasuk akademisi dan juga masyarakat sipil. Kemudian kolaborasi lainnya contohnya restoratif justice. Nah ini kan menjadi salah satu prioritas nasional ataupun strategi yang masuk dalam RPJMN 2020-2024. Tujuannya adalah kerangka besarnya adalah pembaruan hukum pidana. Kalau nggak salah untuk RJ ini sudah coba kita mulai sejak 2018. Dulu itu memang kita masih awam banget ya untuk RJ gitu ya. Ini apa gitu. Nah, Bappenas bersama teman-teman masyarakat sipil melakukan evaluasi, melakukan riset ataupun kajian tentang RJ, juga mengunjungi beberapa wilayah gitu ya untuk mempelajari bagaimana termasuk Aceh untuk mempelajari bagaimana proses penanganan konflik di sana. Dan ini menjadi masukan bagi kita semua untuk melakukan riset mendalam tentang RJ, kemudian pada akhirnya launching di tahun 2021 kalau tidak salah. Kemudian dari Bappenas beralih ke Kemenko Polhukam, yang kemudian ditunjuk oleh Menteri Bappenas untuk melanjutkan estafet tadi. Nah, kalau dari peran serta Mbak Arsa sendiri dan IJRS gitu ya dan masyarakat sipil dalam kolaborasi ini bisa disampaikan Mbak Arsa seperti apa perjalanannya? Di tahun 2018 kalau nggak salah ketika itu kami bekerja sama dengan Bappenas di bagian staf ahli menteri waktu itu di bidang hubungan kelembagaan. Ketika itu champion kita ada Budiani, kami diajak untuk berdiskusi, cari solusi ya waktu itu ingin punya penjelasan mengenai sejauh mana sih SDGs 16 itu sudah tercapai di Indonesia. Waktu itu belum ada model evaluasinya, belum ada gambaran penelitiannya, kajiannya seperti apa itu belum ada.
Dari situ terpikirlah kami belajar juga ke beberapa pakar juga, oh ternyata kayaknya perlu deh nih bikin indeks akses terhadap keadilan awalnya. Di situ kami simply ingin mencoba cari gitu gambaran kondisi akses to justice di Indonesia itu seperti apa gitu. Prosesnya itu 2 tahun berjalan, kami memperoleh hasilnya dan nggak menyangka juga gitu bahwa setelah itu ternyata itu menjadi salah satu target dalam RPJMN 2020-2024 di salah satu sektor hukum. Di situ kami berpikir bahwa oh ternyata gambaran mengenai akses terhadap keadilan dengan model evaluasi seperti ini itu jadi bermanfaat juga ya gitu. Ya, dan itu kemudian dilanjutkan dengan champion kita yang lain di Direktorat Hukum dan Regulasi melalui Indeks Pembangunan Hukum. Jadi di tahun 2020 waktu itu IPJ juga bersama Fakultas Hukum Universitas Indonesia, waktu itu IJRS juga terlibat di dalamnya bersama Pak Dewo, Mbak Nanti dan tim gitu. Kita mencoba melihat kalau akses keadilan seperti itu, lalu pembangunan hukum secara umum seperti apa gitu. Apakah sudah tercapai? Karena kan rencana pembangunan hukum nih dibuatlah setiap tahun dan setiap 5 tahun sekali. Dan akhirnya kolaborasinya kemudian kita membuat indeks pembangunan hukum itu secara metode perhitungan dan juga penyusunan laporan dan lain sebagainya terinspirasi dari indeks akses terhadap keadilan gitu. Jadi ini somehow berkelanjutan juga gitu bahwa ternyata indeks akses terhadap keadilan bisa diukur melalui kerangka besar indeks pembangunan hukum. Di bidang hukum ini adalah indeks satu-satunya dengan dukungan IPJ juga dari champion dari Bappenas juga ini membuat benchmark jadinya model evaluasi pembangunan hukum di Indonesia ini bisa digunakan gitu. Walaupun ini masih nanti banyak hal ya yang perlu ditindaklanjuti, melihat apakah pembangunan hukum sektor apa saja yang bisa diperbaiki, itu masih menjadi PR selanjutnya, tapi setidaknya kita sudah punya benchmark, kita sudah punya tools yang bisa kita pakai secara berkelanjutan. Kemudian Mbak Tanti tadi ketika kita ada suatu indeks kemudian bersama-sama gitu ya, dikembangkan, kemudian mengevaluasi bersama-sama. Nah ini manfaatnya untuk Bappenas seperti apa Mbak Tanti? Karena kan ini biasanya menjadi beban yang capaian itu yang tadinya capaian Bappenas. Nah ini berarti kan berbagi beban itu. Nah Mbak Tanti melihat ini efektivitasnya seperti apa? Kalau dibilang beban ya pasti beban anggaran ya termasuk salah satunya. Tapi yang tadi disampaikan IPH ini merupakan satu-satunya indikator untuk bisa mengevaluasi kinerja pembangunan hukum. Dan IPH ini sudah kita input ke dalam sebagai indikator dalam rencana pembangunan jangka panjang untuk periode kedua 2025-2045. Salah satu poin strategis IPH ini sendiri kan dia ada 5 pilar tuh. Budaya hukum, kemudian materi hukum, kelembagaan, informasi komunikasi hukum, dan penegakan hukum. Yang selama ini kita agak buta nih, misalkan dari sisi budaya hukum, kemudian ketika kita mengukur dengan berbagai teori yang relevan ya, dari masukan para pakar juga, kita mengetahui oh kondisi masyarakat kita seperti ini gitu. Kemudian untuk kelembagaan juga ternyata banyak hal-hal yang dari sisi pendataan belum cukup optimal sehingga itulah kemudian yang menjadi beban tantangan juga bagi Bappenas dan termasuk KL produsen ya agar bisa merapihkan data itu tadi Mbak Ratna, karena sekarang kan dengan tujuannya evidence based policy tadi ketika kita ingin menyusun suatu policy ataupun kebijakan kita harus tahu dulu nih evaluasinya seperti apa. Baseline-nya seperti apa. Nah, oleh karena itu dengan adanya IPH kita bisa tahu track kita sedang ada di mana gitu, sedang ada di mana, posisi kita sedang ada di mana. Kemudian itulah yang menjadi baseline dan akan kita tindak lanjuti ke dalam rencana pembangunan baik itu jangka panjang dan juga jangka menengah. Mbak Ade, dari semua program yang pernah ada di sektor keadilan, bagaimana DIVEP mendefinisikan keberhasilan dari kemitraan yang ada tersebut? Yang pertama kita harus tahu bahwa Indonesia dan Australia itu punya satu kerjasama namanya Indonesia-Australia Comprehensive Strategic Partnership atau kemitraan strategik yang komprehensif antara Indonesia dan Australia. Dan untuk tahun 2020 sampai 2024 itu udah ada semacam rencana aksi. Keberhasilan yang sukses atau yang tercapai itu kalau sesuai, selaras dan mengadres poin-poin yang ada di dalam dokumen tersebut, rencana aksi tersebut.
Yang pasti sih kalau saya lihat berdasarkan hasil ini assessment pribadi ya Mbak ya, Iya, karena iya. kan tidak ada review yang khusus untuk hal ini. Ada beberapa hal yang menjadi kriteria dari rencana aksi tersebut yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh IPJ. Antara lain mendorong untuk terus bertumbuhnya persahabatan dan kerjasama antara kedua negara. Ya. Kemudian yang penting juga adalah bahwa program AIPJ itu menekankan pada kepentingan bersama. Ya. Jadi bukan hanya kepentingan Australia aja atau Indonesia saja, tapi kedua negara. Yang terakhir seperti tadi saya sampaikan, sesuai dengan undang-undang yang ada gitu. Jadi sangat menghargai hak-hak atau independensi dari masing-masing negara tanpa ada usaha untuk mengintervensi. Yang difokuskan di sini adalah bagaimana manfaat yang didapat dari kerjasama itu bisa dirasakan. Tidak hanya untuk dua negara, karena Indonesia sebagai salah satu negara yang penting juga di Indo-Pasifik, diharapkan bisa memberikan pengaruh manfaat kepada kawasannya juga. Gitu. Jadi indikator-indikator itu pada akhirnya menjadi penting untuk terjadinya kemitraan yang setara begitu ya Mbak Ade ya? Iya, jadi seperti tadi ditekankan bahwa kepentingan bersama yang menjadi dasar, bukan kepentingan dari salah satu pihak gitu. Oke. Iya Mbak Tanti, IPJ 2 kami memiliki 7 strategi, di mana ini meng-capture gitu ya, kompleksitas dari spektrum sektor keadilan di Indonesia. Nah kami juga memiliki beberapa outcome project yang sudah kami cakup sejak awal ya, untuk periode 2017 sampai 2025. Di mana outcome ini berbentuk outcome kebijakan dalam format perencanaan, anggaran, dan implementasi. Nah, bagaimana Mbak Tanti melihat strategi-strategi ini memiliki keselarasan ya dan juga sesuai dengan ekspektasi dari Bappenas? Karena memang mulai dari awal penyusunan program, perencanaan itu sudah dekat, sudah berkolaborasi sejak awal dengan pemerintah Indonesia, baik itu Bappenas dan juga kementerian lembaga terkait, dan yang paling penting adalah partisipasi dari masyarakat. Tujuannya adalah untuk keselarasan tadi, agar apa yang dibangun ataupun disusun dalam Project Design IPJ 2 ini itu mendukung ataupun support terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang termuat dalam RPJMN 2020 khususnya sampai dengan 2024. Ya, alhamdulillah untuk segala kegiatan, program, dan dukungan IPJ ini telah sesuai dengan arah kebijakan RPJMN, sudah selaras. Contohnya adalah penerapan keadilan restoratif, Ya. mendapat atensi dari banyak pihak, termasuk masyarakat gitu. Nah, kolaborasi yang dilakukan pada waktu itu adalah mulai dari pendalaman isu, penyusunan kajian untuk keadilan restoratif tersebut, apakah Indonesia bisa menerapkan RJ gitu, kemudian dilakukan penyusunan roadmap RJ tersebut sampai pada akhirnya launching di tahun 2021 dan kemudian dialihkan ataupun beralih ke Kemenko Polhukam untuk mengkoordinasikan lebih lanjut keadilan restoratif. Dan yang paling penting juga adalah dukungan IPJ berlanjut gitu ya untuk RJ. Jadi memang melihat kepada isu besarnya, strategi besarnya, program besarnya yang memang sudah didukung sejak awal dan ini harus berlanjut gitu sampai selesai. Dan pada akhirnya dengan dukungan terhadap pilot project RJ, kemudian penguatan regulasi RJ itu sendiri juga, harapannya bisa memperkuat pelaksanaan keadilan restoratif ini dan juga menjadi panduan bagi semua pihak. Mbak Arsa, untuk pembangunan di sektor peradilan ya, tadi kita sampaikan ada strategi IPJ, kemudian juga ada prioritas dari pemerintah, dari Bappenas. Nah, kalau Mbak Arsa melihat bagaimana kontribusi masyarakat sipil gitu ya, dengan mengetahui strategi pemerintah seperti ini, kemudian bagaimana masyarakat sipil bisa berkontribusi gitu ke dalam strategi-strategi tersebut. Kolaborasi antara pemerintah Australia, pemerintah Indonesia, dan juga masyarakat sipil begitu terlihat lah di situ.
Karena dulu mungkin awalnya kita hanya tahu istilah keadilan restoratif itu ya apa sih nebak-nebak gitu keadilan restoratif. Tapi begitu Bappenas melakukan risetnya, pemerintah Ya. Australia mendukung seluruh kegiatannya dan lain sebagainya, itu jadi semua jadi menaruh perhatian di situ. Bahkan kementerian lembaganya sendiri juga akhirnya sekarang mungkin dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang disebut bisa dikatakan secara mandiri memiliki inisiatif dan juga political willingness juga gitu untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan terkait keadilan restoratif tersebut. Jadi kolaborasi yang ada untuk mencapai tujuan dari strategi-strategi yang ada itu kemudian menjadi sangat baik karena disitulah jadi ada proses sharing resources gitu. Iya. Di situ bisa menghasilkan dampak yang bermanfaat nggak hanya saat itu aja, tapi juga berkelanjutan karena pada akhirnya KL-KL tersebut secara mandiri gitu ya mau memperkuat soal keadilan restoratif, mau memperbaiki arah keadilan restoratif, bahkan meningkatkan kapasitas dan termasuk tadi disebut piloting dan lain sebagainya itu tentu tidak mudah untuk mencapai titik itu sehingga modal awal yang sudah dibangun oleh Bappenas juga pemerintah Australia dan waktu itu riset bersama masyarakat sipil juga ya Mbak Tanti gitu itu sangatlah baik gitu modal yang sangat besar gitu untuk sampai di titik ini. Mbak Tanti, kita kan memiliki target bersama gitu ya. Nah, mungkin kita harus akui juga gitu ya dari keberhasilan-keberhasilan yang tadi Mbak Tanti sampaikan, kan ada juga gitu target yang tidak bisa tercapai gitu. Nah, bagaimana Bappenas menyikapi hal ini? Tantangan dan hambatan itu pasti ada ya. Apalagi dengan kompleksitas program kolaborasi yang cukup besar ini, tantangan dan hambatan pasti ada. Baik itu dari sisi kitanya sendiri maupun nanti ketika kita engage ke lapangan gitu pada saat implementasi. Nah, yang kami cukup apresiasi adalah adanya mekanisme monitoring dan evaluasi tadi, Mbak Ratna. Dengan melalui 6 monthly reflection yang memang sekarang sudah rutin dilaksanakan, itu sudah cukup strategis sebagai forum untuk kita bersama-sama mengidentifikasi, menemukan kendala-kendala yang muncul, kemudian bersama-sama menyusun rencana tindak lanjut gitu loh, menemukan solusi yang terbaik, apa yang akan kita capai di kemudian hari. Ya, jadi kita bisa sama-sama mengawasi dan juga menentukan apakah target tersebut tercapai atau tidak tercapai. Kolaborasi ini, kemitraan dengan pemerintah Australia ini yang satu-satunya ada mekanisme monitoring dan juga evaluasi. Nah, kalau menurut Mbak Ade bagaimana tadi capaian-capaian IPJ 2, apakah sudah memenuhi ekspektasi dari pemerintah Australia nih Mbak Ade? Jadi tahun 2023 kami di DFAT membentuk satu tim independen untuk menjalankan review kinerja keseluruhan dari program EIPJ. Nah, di dalam review tersebut ada temuan yang penting. Salah satunya adalah disebutkan pencapaian EIPJ itu salah yang paling signifikan adalah karena berhasil memfasilitasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat sipil untuk bermitra. Nah, itu adalah salah satu pencapaian EIPJ yang sangat signifikan karena melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sipil tercapai berbagai perubahan, bisa mempengaruhi kebijakan yang menjadi tujuan dari kemitraan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil. Jadi menurut kami bahwa itu adalah kemitraan tersebut merupakan sesuatu yang harus dirayakan bersama-sama antara pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil karena tidak semua program itu bisa menjalankan hal seperti itu, apalagi sampai memberikan hasil untuk beberapa kebijakan yang dianggap penting oleh pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil Indonesia. Dalam hal ini pihak DFAT hanya sebagai fasilitator saja karena semua fokus dari kemitraan, kemudian juga kebijakan yang akan dijalankan bersama-sama itu merupakan hasil pembicaraan atau agreement atau kolaborasi dari pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil.
Nah, itu tuh tidak hanya terjadi di nasional level, tapi juga di subnasional. Jadi itulah yang menurut kami di DIVET yang bisa di-share ke berbagai pihak yang memang tertarik untuk mendapatkan pembelajaran lah ya, bagaimana membangun kemitraan yang efektif. Dan selain itu, kalau menurut kami, dengan penghargaan yang sudah diterima oleh AIPJ dari berbagai kementerian dan lembaga, itu juga menunjukkan salah satu keberhasilan. Karena pengakuan dari pemerintah Indonesia, mitra Indonesia, itu sangat penting untuk sebagai konfirmasi dari manfaat yang didapat oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini kemitraan dan lembaga yang memang merasakan manfaat dari program AIPJ. Ada tingkatan di sini. Jadi kemitraan pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia. Kemudian agak turun sedikit kemitraan antara pemerintah, lembaga pemerintah, kemudian dengan masyarakat sivil. Nah, kalau Mbak Arsa melihat ruang yang disediakan ini seperti apa sih, Mbak? Oke, terima kasih Mbak Ratna. Kalau mungkin dua hal yang mau saya highlight juga tentang kemitraan, bagaimana mekanisme kemitraan ini dibangun oleh AIPJ kepada mitra-mitranya, salah satunya kepada masyarakat sipil. Itu adalah yang pertama, outcome dari yang disasar oleh AIPJ sendiri itu fokus mungkin di periode ini adalah terkait kebijakan. Ya, jadi kami masyarakat sipil dalam tanda kutip mau tidak mau harus bekerja dengan pemerintah gitu. Iya. Satu hal itu hal yang menantang, satu hal yang baru dan lain sebagainya, tapi itu menciptakan ruang jadinya bagi masyarakat sipil untuk dapat dalam tanda kutip berdiskusi dengan pemerintah. Kita jadi tahu gitu pemerintah kebutuhannya apa dan asistensi seperti apa yang dibutuhkan dari masyarakat sipil. Dan juga apa yang mungkin bisa dikolaborasikan maupun tidak bisa dikolaborasikan bersama. Karena kan memang secara mekanisme birokratik dan lain sebagainya akan berbeda. Tapi di situ dari kami, IJRS, masyarakat sipil juga kemudian belajar juga, oh ternyata ada proses yang berbeda gitu di pemerintah. Jadi ruang-ruang ini tidak hanya soal kemudian mencapai outcome atau apa ya, tapi juga meningkatkan skill kita juga gitu. Jadi tahu bahwa oh ada proses seperti ini, ada langkah-langkah seperti ini yang agak berbeda nih harus dijalankan. Itu satu hal. Lalu hal lainnya juga adalah bagaimana kolaborasi atau kemitraan yang dibangun antar mitra masyarakat sipil di AIPJ ini juga cukup cukup membantu, cukup luar biasa lah. Karena gini, IJRS di sektor keadilan itu kami bukan pemberi bantuan hukum. Kami nggak punya cabang di daerah, kami nggak punya perwakilan di daerah. Tapi kami sadar apa yang kebijakan yang kami bantu pemerintah untuk buat di tingkat nasional itu nggak akan cukup ketika tidak sampai hingga ke level paling bawah. Jadi kami di AIPJ ini akhirnya dipertemukan dengan teman-teman LBH Apik, dengan teman-teman PEKA yang memang bekerjanya di level grassroots di bawah gitu. Jadi apa yang kami visikan bersama AIPJ juga, bersama Bappenas juga, bahwa ini kebijakannya harusnya seperti ini. Itu kemudian bisa dikomunikasikan bersama mitra-mitra masyarakat sipil yang bergerak di level subnasional gitu. Jadi itu yang mungkin unik juga yang baru kami juga temui gitu di kemitraan di AIPJ ini gitu, bisa sebegitu kolaborasinya gitu dengan sama masyarakat sipil walaupun kita beda core lah, beda fungsi dan beda bentuk dan lain sebagainya tuh benar-benar bisa mencapai tujuan yang sama gitu. Jadi saya sedikit tarik lagi benang merahnya. Jadi dari segi tadi leveling, nah bahkan juga terjadi kolaborasi antar masyarakat sipil gitu ya. Terjadi pertukaran pengetahuan, terjadi pemahaman konteks lokal gitu ya, karena mungkin IJRS tidak banyak bekerja di daerah misalnya, tapi ketika harus mencapai tujuan bersama, kemudian melibatkan mitra masyarakat sipil lainnya gitu ya. Ya, Mbak Arsa, mungkin bisa disampaikan lebih spesifik gitu ya program-program advokasi. Kemudian juga yang spesifik untuk aparat penegak hukum gitu. Fokusnya yang pertama ada dengan MA, Mahkamah Agung. Kami bersama dalam kelompok kerja perempuan dan anak bersama Bapak Ibu Hakim. Kami dari 2016 kalau nggak salah. Kami sudah mendorong pertama dari riset untuk mendorong penerbitan atau penyusunan dari Perma nomor 3 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum.
Terus juga di tahun 2017 kami melakukan riset juga untuk mendorong penyusunan Perma 5 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan yang kaitannya dengan perkawinan anak. Kami berfokus untuk membantu yang mengasistensi MA untuk penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak ketika berhadapan dengan hukum. Nah, tapi kami juga sadar juga dan juga termasuk sangat senang juga gitu dengan Mahkamah Agung melalui Komisi Perempuan dan Anak di mana komitmennya ternyata semakin kesini semakin besar gitu untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak karena begitu kebijakannya jadi udah nggak cuma selesai sampai di situ gitu, ada pelatihan, sosialisasi, bahkan sekarang kami sedang berproses untuk melakukan monef terhadap kebijakan tersebut itu apakah sudah efektif, sudah bisa dijalankan dan lain sebagainya. Di MA seperti itu, begitu juga dengan di Kejaksaan. Di Kejaksaan kami melalui Pokja Akses Keadilan, itu juga di tahun 2021 menerbitkan bersama terkait Pedoman 1 2021 tentang penanganan perempuan dan anak di mekanisme peradilan pidana. Di situ juga nggak berhenti sampai di situ, ada pelatihan-pelatihan, lalu juga buku-buku panduan dan lain sebagainya, termasuk juga diterbitkan juga setelahnya adalah Pedoman 2 2023 tentang disabilitas, pedoman penanganan disabilitas oleh jaksa. Di situ juga saat ini dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan monef gitu. Jadi yang mau saya highlight sebetulnya adalah bagaimana proses kolaborasinya itu mengikuti policy cycle. Jadi dari dibentuk, diadopsi dengan segala peningkatan kapasitas aparat dan lain sebagainya, kemudian dimonef yang akhirnya nanti ini akan menyempurnakan peraturan yang ada. Begitu terus berputar. Itu yang kemudian sangat kami apresiasi juga gitu pendekatan yang awalnya mungkin kami tidak sadar gitu. Tapi begitu dijelaskan ini habis ini apalagi ya dan lain sebagainya itu gitu, oh ternyata ini siklus ya gitu yang bisa terus kita lakukan. Dan perbaikan atau peningkatan perlindungan perempuan dan anak itu nggak hanya dikerjakan dari MA kemudian. Di kaminya sendiri juga di IJRS kemudian memanfaatkan platform yang kami punya lah melalui media sosial dan lain sebagainya itu untuk melakukan berbagai campaign gitu kepada masyarakat secara umum karena kami juga yakin bahwa dalam tanda kutip percuma juga kalau di Kejaksaan dan MA ada peraturannya tapi beneficiariesnya perempuan dan anaknya tidak tahu juga gitu antara ada peraturan ini pendamping nggak tahu, pengacara nggak tahu gitu. Jadi akhirnya berbagai campaign dan advokasi melalui media sosial kami lakukan juga gitu. Nah, sekarang kalau kita spesifik gitu ya mengangkat isu kesetaraan gender, disabilitas, kemudian inklusi sosial, kemudian juga ada komponen tadi ya evaluasi, monitoring. Itu kan kalau untuk program pembangunan seperti kami gitu ya, untuk fasilitas program pembangunan seperti kami di IPJ 2 itu merupakan komponen dari pelaksanaan program yang sangat penting gitu ya. Nah, aspek-aspek tersebut kemudian bagaimana bisa membantu kerja-kerja dari Bappenas, kemudian juga masyarakat sipil. Jadi tadi ya isu-isu tadi penting untuk IPJ, tapi kemudian untuk penerapan di lapangannya juga apakah menjadi hal yang penting juga gitu. Ini prinsip-prinsip inklusivitas, kemudian no one left behind yang sekarang juga sudah menjadi prinsip utama dalam pembangunan dan juga termuat dalam SDGs, menjadi poin penting pemerintah khususnya Bappenas dalam menyusun arah kebijakan pembangunan nasional baik itu jangka panjang, kemudian menengah dan tahunan. Tujuannya adalah agar program ataupun kebijakan yang kita susun ini tadi inklusif. Inklusivitas itu sangat penting dan prinsip yang dibawa oleh pemerintah Australia melalui kemitraan tadi juga sudah sejalan dengan apa yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, terkait dengan monitoring dan juga evaluasi, tadi kami tekankan dan juga tadi Mbak Arsa juga menyampaikan mengenai policy cycle ya. Karena ini juga menjadi poin penting dalam dan termuat dalam Undang-Undang SPPN, proses perencanaan pembangunan, di mana ketika kita sudah menyusun suatu program dalam konteks perencanaan itu memang harus ada monitoring dan juga evaluasi. Kemudian juga ada forum-forum selain MEL tadi ya, partnership board yang kemudian
cukup strategis juga untuk mengenali kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lapangan. Kalau untuk kerja-kerja di IJRS sendiri bagaimana? Oke, kalau, kami kan sebetulnya banyak bekerja di, pilar Women and Girls gitu ya. Jadi memang secara tidak langsung prinsip GETSI itu tentu, sudah ter-mainstream lah dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Kami juga terlibat di, pilar CJR, Criminal Justice Reform juga, di mana di situ sebetulnya memang, sepertinya perlu lebih ditekankan ya, lebih di-highlight kembali kira-kira bagian-bagian mana saja sih yang bisa, ditekankan, perspektif GETSI-nya dalam hal apa dan lain sebagainya. Karena saya yakin sebetulnya, menekankan prinsip GETSI tidak hanya soal representatif ada perempuan nggak, ada disabilitas nggak gitu, tapi it's more than that gitu. Jadi itu yang mungkin nanti, ke depan bisa, lebih, sama-sama di-highlight juga supaya kami juga, bisa tahu juga gitu ya, oh, walaupun ini bukan women and girls tapi, ada juga loh yang perlu di-highlight gitu. Kalau dalam, monitoring dan evaluasi mungkin ya sama seperti Mbak tadi, berbagai forum, platform itu sudah, dengan baik ya diupayakan, oleh IPJ untuk meng-capture, challenges yang ada, lesson learn dan juga, hal-hal yang perlu kita, highlight lah dalam satu periode itu. Yang sebetulnya menjadi, penting juga adalah, ketika bisa menganalisis lebih lanjut mengenai dampak dari apa yang sudah kita lakukan gitu. Karena kalau misalnya contohnya kami, melakukan berbagai kegiatan campaign gitu di media sosial, itu biasanya suka ada DM tuh masuk, "Aduh Mbak, terima kasih ya, ini infografisnya terkait perempuan dan anak ini jadi pegangan kita loh buat, beracara di pengadilan," gitu. "Oh, ini jadi pegangan loh buat pendamping." Dari situ kita ngerasa, oh ternyata apa yang kita lakukan benar-benar ada dampaknya ya gitu, bagi, masyarakat, bagi, orang-orang yang menggunakan kebijakan itu gitu. Jadi, mungkin juga, penguatan monitoring evaluasi untuk melihat bagaimana dampak dari program yang mungkin tidak hanya satu mitra aja, tapi juga, digabungkan dengan kerja-kerja mitra yang lain itu juga menjadi penting karena saya yakin semuanya sebenarnya tujuannya sama gitu. Ya, ya. Ada konsep yang sangat penting juga di dalam program pembangunan itu, dan kebetulan pemerintah Australia juga memiliki strategi tersendiri untuk ini yang disebut dengan local led development, atau bagaimana bisa mengikut sertakan kepemimpinan lokal berkontribusi secara kuat di dalam program pembangunan. Nah, bagaimana pendapat Mbak Tanti? Prinsip kepemimpinan lokal tadi ya, itu menjadi salah satu highlight yang cukup penting. Tadi Mbak Ade juga sudah menyampaikan ownership tadi. Ya. Jadi once sudah ada ownership dari pemerintah dan juga kementerian lembaga, itu keberlanjutan program akan terus berjalan gitu, sustain gitu. Nah, itu yang menjadi kunci keberhasilan dari pelaksanaan suatu program. Nah, yang memang benar-benar kami highlight dan juga apresiasi adalah mulai dari tahap perencanaan tadi sudah ada kolaborasi. Nah, itulah yang menjadi poin penting untuk mewujudkan atau menumbuhkan ownership tadi, kepemimpinan dari pemerintah Indonesia, baik itu kementerian lembaga dan juga pemerintah daerah. Karena kan kemitraan IPJ 2 ini tidak hanya di level pusat ya, nasional, tapi juga ada juga di level-level di tingkat daerah. Nah, salah satu contohnya kan yang kemarin tuh yang Perwali Kota Makassar kan ya. Ya, ya. Nah, itu memang didorong secara kuat dan intens oleh masyarakat sipil agar pemerintah daerah memiliki kontribusi yang juga cukup signifikan terhadap pelaksanaan RJ. Memang kita pada akhirnya mengetahui bahwa RJ itu tidak hanya serta-merta dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Jadi memang perlu ada kontribusi yang cukup besar dari pemerintah daerah itu sendiri gitu ya, untuk dalam poin pemulihan korbannya tadi. Karena kan pemulihan korban kan tidak menjadi tugas utama dari penegak hukum ya. Nah, ini yang kemudian titik penting ownership ataupun kepemimpinan dari kementerian lembaga dan juga daerah menjadi kunci penting dari keberhasilan kemitraan. Nah, bagaimana Mbak Arsa melihat ruang gitu ya, ruang yang ada
pemimpin-pemimpin lokal ini bisa berkontribusi, bisa berdiskusi bareng, bisa menentukan arahan strategis di dalam platform yang sudah kita miliki saat ini. Jadi kalau ini mungkin salah satu hal yang menarik juga ya dari IPJ adalah bagaimana kita mitra-mitra itu bisa menjadi pemimpin dalam proyek itu sendiri. Ya. Gitu. Jadi kalau saya bisa bilang bahwa kolaborasi yang ada walaupun dengan ya pemerintah Australia, pemerintah Indonesia dan juga masyarakat sipil, IJRS mungkin bisa dikatakan kita tuh dalam proyek ini tuh mitra driven gitu. Jadi kita yang menentukan ini arahnya nanti advokasinya seperti apa dan lain sebagainya. Di mana peran dari strategi manager, aktivitas atau activity manager itu memberi advice dan mungkin memberi eksternal perspektif yang kita mungkin nggak bayangkan gitu. Jadi itu menurut saya cukup menarik gitu karena benar-benar kita seperti dikasih satu project ini ayo dikerjain bareng-bareng, kita advice dari belakang gitu tapi teman-teman maju gitu. Iya. Maju ke bareng-bareng sama pemerintah, maju bareng mitra-mitra yang lain itu benar-benar hal yang sangat saya apresiasi juga gitu karena dari situlah itu tadi balik lagi ke yang awal bahwa skill dan knowledge kita juga akhirnya bertambah gitu sebagai masyarakat sipil. Prinsip pemberdayaan bagi masyarakat sipil itu kemudian berjalan juga di sini. Sehingga locally led itu tadi ya memang nggak hanya ya udah ada pimpinannya, ada pemimpin mitra di subnasional maupun OMS di wilayah tertentu aja, tapi memang bagaimana dia punya kapasitas untuk benar-benar memimpin proyek itu sampai menghasilkan dampak yang diharapkan gitu. Kemitraan ini ya, Iya. yang sudah dijalin cukup baik oleh pemerintah Australia. Yang kami lihat adalah pendampingan yang cukup intens dari masyarakat sipil kan tadi Mbak Ade menyampaikan pemerintah Australia kemudian memfasilitasi adanya kolaboratif antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat sipil. Nah, dalam pembangunan bidang hukum yang kami rasakan pendampingan advokasi yang cukup intens dari masyarakat sipil ini seenggaknya membantu Bappenas gitu ya untuk bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang ada di RPJMN kemudian dibuy-in oleh kementerian lembaga. Dan juga peran strategis masyarakat sipil tentunya untuk mendobrak kekakuan dari birokrasi-birokrasi yang ada di pemerintah sehingga pelaksanaan arah kebijakan menjadi lebih optimal ya untuk bisa dilaksanakan ke depan. Itu sih mungkin Mbak Ratna. Iya. Locally led approach ini memang menjadi salah satu bukan compliance sih, tapi encouragement gitu ya. Jadi sangat disarankan oleh DFAT untuk dijalankan di proyek-proyek pembangunan Australia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Jadi kami sudah membuat semacam kayak guideline notes-nya untuk internal DFAT sendiri. Memang ini dianggap salah satu approach yang untuk program development sangat efektif. Seperti tadi disebutkan untuk meningkatkan kapasitas, kemudian memperkuat ownership, memastikan sustainability. Dan untuk kami dari pemerintah Australia, 3 hal tersebut sangat penting karena kami bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada pemerintah Indonesia. Jadi kalau misalnya dari pemerintah Indonesianya sendiri sangat menghargai proses tersebut, itu merupakan salah satu hal yang memang menjadi tujuan kami. Jadi tidak berusaha untuk memaksakan atau mendrive sesuatu prioritas, tapi bagaimana ide-ide kami ini bisa diterima dan bisa diterima dengan baik lah. Karena memang niatnya itu bukan untuk memaksakan, tapi menawarkan inovasi-inovasi atau best practices atau cara berpikir lain yang mungkin bisa diterima dan bisa di-adopt untuk mitra pemerintah kami untuk kebaikan atau manfaat yang lebih besar. Dan Indonesia kalau menurut saya sih dengan kemampuan mitra-mitra lokal dari pihak baik dari pemerintah kemudian masyarakat sipil bisa memberikan contoh atau examples untuk
negara-negara lain bagaimana menjalankan locally led yang efektif. Sebagai salah satu pemimpin lokal gini, apakah ada turning point gitu yang bahasa ngerasa, oh iya ya, aku tuh ternyata memang bisa growing banget nih dengan teman-teman masyarakat sipil, kemudian dengan IPJ 2 gitu. Nah, ada yang bisa di-share nggak dari perjalanan itu? Oke. Mungkin awalnya dulu pas saya masuk 2018 itu pertama kali dengar, oh ada nih untuk bikin Perma 5 2019 gitu, waktu itu bikin buku panduan. Itu apa gitu, berarti kita harus ngikut arahan ya dari IPJ untuk bikin ini gitu. Kita nunggu aja nih gitu. Awalnya saya pikir gitu. Tapi ternyata mengikuti proses diskusinya waktu itu dengan Ibu Kate, Ibu Leisha dari Loan Development Partner, di situ seperti diskusi kelompok gitu. Iya. Jadi kayak kerja kelompok menghasilkan produk bersama yang kemudian manfaatnya nanti juga buat bersama gitu. Nggak hanya untuk IPJ aja, nggak hanya untuk IJRS aja, tapi buat bersama. Di situ saya melihat oh ternyata cara kerjanya seperti ini gitu. Itu ketika saya menjadi peneliti tuh awal-awal. Lalu kemudian role saya berpindah menjadi knowledge manager, banyak mengurusi terkait produk-produk pengetahuan. Jadi apa yang dihasilkan itu nanti lalu gimana distribusinya, gimana penyebarluasan informasi dan lain sebagainya. Di situ kemudian juga saya belajar juga bahwa yang dibuat itu nggak hanya buat kita-kita aja atau buat pemerintah aja, tapi masyarakat ya itu tadi perlu tahu dan meningkatkan skill kaminya juga adalah gimana membahasakan bahasa hukum yang sangat rumit untuk masyarakat awam. Itu tantangan luar biasa dan waktu itu dapat pelatihan juga dari IPJ untuk cerita perubahan ya waktu itu bagaimana membuat apa yang kita kerjakan itu menjadi lebih bermakna gitu dan juga lebih berdampak dan juga menyentuh langsung gitu ke orang-orang yang memang beneficiaries dari kebijakan itu sendiri. Lalu setahun berikutnya saya berpindah role lagi menjadi deputi program. Di situ akhirnya saya melihat bahwa ternyata proyek-proyek yang dijalankan membuat kebijakan ini dengan tadi campaign dan lain sebagainya itu nyambung gitu. Tanpa adanya campaign, yaitu akan di situ-situ aja gitu. Begitu juga tanpa adanya kebijakan ya apa yang mau kita sounding dan lain sebagainya. Di situ saya berpikir bahwa ketika ini program dan juga campaign-nya disatukan, saya berpikir bahwa banyak banget opportunity-nya gitu, banyak banget hal yang bisa ditindaklanjuti. Kayak project ini belum selesai, saya udah kepikiran tuh ke depan ini bisa ini gitu. Jadi ruang kolaborasinya sebegitu empowered. Tidak hanya itu tadi ya, mungkin bahasanya tidak hanya checklist, ini selesai, enggak. Tapi gimana cara membuat ini benar-benar ada dampaknya dan juga ke depan itu ada lanjutannya gitu. Ya. Jadi itu sih yang menurut saya sangat berkesan gitu. Berkesan kolaborasi ini juga gitu dengan berbagai role yang saya coba gitu kemarin. Dengan AIPJ 2 di fase saat ini yang akan selesai di April 2025, tapi kan kerja-kerja di isu keadilan tidak hanya berhenti di periode tersebut gitu ya, akan terus berlanjut. Nah, dengan format kolaborasi yang ditawarkan oleh pemerintah Australia yang saat ini kami rasa sudah cukup kuat untuk dilanjutkan. Nah, ini harapannya bisa sustain dan juga berlanjut di kerjasama ke depannya. Harapannya jika memang nanti IPJ 3 gitu ya, kemudian penyusunan project design yang juga sudah dimulai saat ini, kolaborasi itu sangat penting, baik itu dari Australia, kemudian Indonesia dan juga masyarakat sipil. Menjadi pembelajaran yang cukup strategis dan penting bagi kami dalam melanjutkan kerjasama-kerjasama ke depannya. Kalau beralih ke Mbak Ade, untuk kerjasama ke depan seperti apa Mbak Ade? Kalau dari pihak DFAT, jelas kami akan meneruskan mendukung pemerintah Indonesia di prioritas-prioritas pembangunan karena itu memang sudah menjadi komitmen dari pemerintah Australia dan kami juga paham bahwa akan ada harus ada semacam adjustment
untuk program AIPJ ke depan karena harus mengantisipasi program-program atau prioritas-prioritas baru dari pemerintah yang baru nanti. Jadi kalau untuk program-program yang akan diteruskan, kami memang mengharapkan makin dekat atau makin kuat kolaborasinya. Tapi juga untuk program-program baru pasti akan ada konsultasi dan diskusi dengan berbagai pihak di Indonesia, terutama dari pemerintah, kemudian masyarakat sipil, untuk memastikan apakah memang kegiatan atau prioritas-prioritas tersebut memang pantas untuk dilakukan oleh AIPJ. Karena mungkin saja ada program-program lain yang lebih sesuai. Dan selain itu kita juga mungkin harus bisa memahami bahwa ada beberapa kegiatan yang memang tidak bisa diteruskan karena memang perbedaan prioritas dan juga kan dana AIPJ terbatas ya. Jadi kita memang harus memilih menyeleksi berdasarkan hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan di Indonesia kira-kira apa saja yang memang kedepannya menjadi prioritas untuk AIPJ untuk bisa dilakukan. Mbak Arsa, ada yang mau ditambahkan nggak nih? Seperti yang kita juga sama-sama ketahui bahwa sudah sebegitu lama, sebegitu panjang kolaborasi ini berjalan dan juga banyak sekali modal yang sudah diperoleh yang kemudian lagi-lagi tidak bisa berhenti sampai di situ, terutama dengan perubahan kepemerintahan ke depan gitu akan banyak sekali isu-isu baru yang mungkin perlu sama-sama di-highlight dan juga mungkin kita perlu menyadari juga bahwa mungkin ini justice gitu ya, bahwa tidak semua hal itu bisa diselesaikan dengan isu hukum. Tidak semua hal bisa diselesaikan hanya dengan ada peraturan, ada kebijakan, enggak gitu. Kita perlu melihat dari perspektif lain, sosial, ekonomi, bahkan politikalnya dan lain sebagainya. Itu yang mungkin pendekatan yang bisa didorong gitu ke depannya supaya multi stakeholder approach-nya itu juga tercapai juga gitu. Karena kan kita tidak akan bisa mencapai SDGs lah yang 2030 nanti akan selesai apabila tidak bergandengan tangan gitu. Terima kasih banyak Mbak Ade Gani atas partisipasinya. Kemudian terima kasih juga Mbak Tanti dan Mbak Arsa.